Selamat sore, Pak Hari, selaku Kepala Kantor Bea Cukai Sangatta, para pejabat, senior, serta rekan-rekan sekalian. Izinkan saya, Putu Wira Baskara Negara, akan mempresentasikan terkait kegiatan on-job training saya selama di Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis atau yang sering disebut dengan Seksi PKCDT. Dimulai dari tugas dan fungsinya sesuai dengan PMK nomor 188, PMK 01 2016 yang diubah ke PMK 183, PMK 01 2020 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, perizinan, dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta dukungan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, pengoperasian komputer dan sarana penunjang, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, dan penerimaan, verifikasi kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta menyajikan data kepabeanan dan cukai. Selanjutnya, saya akan membahas kegiatan utama saya selama di Seksi PKCDT. Yang pertama, memproses Form 3D, di mana alur dari Form 3D tersebut diterima hingga tahap keluar persetujuan untuk pemohon. Yang kedua, administrasi dokumen PEB, di mana dimulai dari pengecekan kelengkapan dokumen PEB itu sendiri hingga terbit nota pelayanan ekspor. Untuk alur proses Form 3D tersebut dimulai dari yang pertama, menerima email melalui email customs maupun email PKC. Tahapan awal ini dimulai dari pemohon mengirim email berisi shipping instruction maupun permohonan Form 3D tersebut ke email Bea Cukai. Lalu, oleh petugas PKJDT diteliti dan juga diprint. Berikut contoh surat permohonan dan juga shipping instruction-nya. Lalu selanjutnya mengisi lembar kontrol dan juga rekap. Setelah permohonan dan shipping instruction tadi di-print, petugas mengisi lembar kontrol, di mana pada lembar kontrol tersebut berisi penerimaan dokumen, tanggal, dan jamnya, lalu apakah surat permohonan dan shipping instruction-nya sudah ada, diisikan nama kapal juga, lalu BC11 serta tanggal kedatangannya. Nah, khusus untuk BC11 dan juga tanggal kedatangannya bisa kita lihat di CISA Inward Manifest. Setelah semua itu selesai, dilakukan rekap data di form Excel yang telah disediakan. Untuk selanjutnya, pengonsepan Nadin Kemenkeu. Atas shipping instruction dan juga surat permohonan tersebut, dilanjutkan dengan membuat naskah dinas pada Nadin dengan menu surat untuk membuat surat persetujuan yang nantinya akan ditujukan kepada pemohon ataupun pengguna jasa yang bersangkutan. Nah, selanjutnya adalah alur akhir dari proses Form 3D itu sendiri. Yang pertama, setelah semua langkah sebelumnya diselesaikan, maka dilakukan penyerahan kepada Pak Anton selaku Kepala Seksi PKCDT untuk ditinjau ulang kembali apakah perlu revisi atau tidak. Semisal semua sudah tidak ada revisi, maka dilakukan penyerahan kepada Subbagian Umum untuk TTE Kepala Kantor. Jika persetujuan ekspor telah ditandatangan elektronik oleh Kepala Kantor, maka di-print lalu disatukan dengan surat permohonan yang sebelumnya telah di-print. Dan yang terakhir, persetujuan ekspor yang telah ditandatangan elektronik tersebut dikirim kembali kepada pemohon. Lalu, pada kegiatan kedua, yaitu pemohon mengirimkan PEB. Eksportir menyampaikan dokumen PEB ke kantor BC untuk dilakukan penelitian atas dokumen tersebut. Namun, sebelumnya terlebih dahulu menempelkan kita selaku
petugas menempelkan lembar kontrol PEB untuk checklist kelengkapan dokumen pelengkap yang ada pada dokumen PEB tersebut. Lembar persetujuan dan juga form 3D tersebut dimasukkan dalam dokumen PEB yang bersangkutan untuk keperluan dokumen pelengkap. Berikut contoh dokumen PEB. Selanjutnya, saya akan membahas terkait apa aja sih dokumen pelengkap itu. Dokumen pelengkap terdiri dari invoice, lalu ada packing list yang berisi daftar barang yang diangkut oleh kapal, lalu laporan surveyor, dan jika kena PPh pasal 22 ekspor, akan ada lembar bukti bayar dan juga SSPCP. Lalu ada SOF atau Statement of Fact dan juga dokumen lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai nota pelayanan ekspor. Setelah semua lengkap dan dari analyzing point P2 juga tidak memberikan indikasi adanya kesalahan, maka kita selaku petugas PKCDT melakukan print NPE yang bisa dicek pada CISA ekspor. Dokumen PEB sebelumnya kemudian diberikan nomor dan juga tanggal sesuai dengan nomor pendaftaran PEB pada lembar NPE yang sudah diprint tersebut. Untuk lembar NPE sendiri dilakukan tanda tangan pemeriksa dokumen ekspor, di mana dalam hal ini yang bersangkutan adalah Kepala Seksi PKC pada huruf A, yang seperti dilingkari pada gambar, dan juga tanda tangan petugas pada huruf F, seperti pada lingkaran kedua. NPE diprint 2 lembar, yang ditujukan kepada lembar pertama untuk eksportir dan pelengkap dokumen PEB, yaitu untuk lembar kedua. Sekian yang bisa saya presentasikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan presentasi ini. Untuk pesan dan kesan saya selama di seksi PKCDT, kesan saya seksi PKCDT membuat saya mengetahui banyak tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh seksi PKC pada umumnya, seperti mengurus dokumen, melakukan pelayanan, dan sebagainya. Pesan saya, semoga seksi PKCDT semakin baik lagi dan janji layanannya selalu terpenuhi. Sekian yang bisa saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih.